Haleluya, selamat pagi. Dengan penuh bergairah, sukacita, bahagia kita kembali beribadah pada Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan, berikan pujian penyembahan yang terbaik. Haleluya. Di saat hati sedang galau, siang malam matanya tak pernah berpejam. Oh Yesus, amin. Di saat hati sedang galau, coba mengadu, berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang berbeban. Datanglah padanya yang berbeban. Diangkatnya. Kita ulangi. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sia, berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya, diangkatnya. Kembali. Baik kedua, di saat badai ombak menderu. Di saat badai ombak menderu. Berharap pada dunia sia-sialah. Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya. Datanglah padanya yang telah diberikan. Siang malam matanya tak pernah terpejam. Siang malam matanya tak pernah terpejam. Amin. Menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka. Haleluya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menanti, henti dia menunggu. Haleluya. Tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya
siang malam makanya ya haleluya tak pernah terpejam menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka. Haleluya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang berdiri. Tak henti-henti dia menunggu. Amin. Haleluya. Ya tak henti-henti dia menunggu. Datanglah, kembali dari awal. Di saat hati sedang galau, di saat hati sedang galau, sedang mengadu, berharap pada dunia sia-sia, berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada jawaban. Amin. Haleluya. Ada jawaban. Amin. Datanglah padanya. Datanglah padanya yang berberat diangkatnya. Baik kedua, di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Amin. Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang lelah, diberi keledai. Siang malam matanya tak pernah terpejam. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Ya haleluya, menghampirinya. Yes, tak henti-henti dia menunggu. Dia menunggu. Dia datanglah padanya. Datanglah padanya selalu masih diberi. Siang malam matanya tak pernah terpejam, melihat mengamati saya dan saudara. Siang malam matanya ya tak pernah terpejam.
kita renungkan pujian Bapak Ibu Saudara siang malam dengan sabar. Dia menanti dan menunggu saya dan saudara datang pada Tuhan. Kalau engkau berbeban berat, mengalami tekanan, keuangan yang sulit, sakit penyakit, tangan Tuhan terbuka untukku, untuk saudara. Yesus baik, Yesus baik. Dia pasti tolong kita. Dia pasti tolong anak ibu Tionggung Setinjak, Trinanda Sri Toma. Dia pasti sembuhkan. Dia pasti sembuhkan Rosadatu, penyakit COVID, diisolasi di rumah sakit Tomohon. Dia pasti berkati usaha saudara kita Rukia Marbung dan yang lain-lain. Mari datanglah pagi hari, hampiri dia. Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong saudara. Percayalah, matanya tak pernah terpejam. Siang malam Dia lihat kita. Pagi hari ini Dia lihat kerinduan hatimu. Oleh sebab itu bawa pujian yang terbaik. Saat kita menyembah, memuji, Tuhan hadir di rumah saya, di rumah saudara. Kita ulangi. Di saat hati sedang galau, amin, mengadu, berharap pada dunia sia-sia, berharap pada dunia sia-sia. Dia tolong kita semua. Dia tolong kita semua. Haleluya. Hanya pada Yesus ada jawaban. Benar, ada jawaban. Haleluya. Datanglah padanya. Amin. Datanglah padanya yang berat diangkat. Di saat badai ombak mendem, mari semua kita hampiri Tuhan, memuji, menyembah. Tuhan pasti tolong Ibu Mila Nasution, Ibu Ida Shiba, Bang Robert, Ibu Cinta Miriam. Tuhan pasti tolong Ibu Nela Mareke, Bang Aratua Papa, kita semua. Haleluya. Haleluya. Hanya pada Yesus ada pertolongan, ada pertolongan. Amin. Datanglah padanya yang telah diberikan. Siang malam matanya tak pernah terpejam. Siang malam matanya, ya amin, tak pernah terpejam. Menunggu setiap orang datang pada Bapak Dian Tomani, pasti Tuhan tolong. Amin. Haleluya.
diberi. Sekali lagi kita bawa hati menyembah siang malam, siang malam matanya tak pernah terpejam, menanggung setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Dia menunggu, ya dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Tak henti-henti dia menunggu. Haleluya, amin. Henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi. Sekali lagi tak henti-henti, oh tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi. Mari sembah dia, penyembahan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, layak dipuji disembah. Haleluya. Pertolongan dahsyat. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Roh Kudus. Haleluya.
Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Amin. Tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, ya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan, ya, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Amin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, yes, dan hormat. Amin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan kembali, ku beri kemuliaan. Haleluya. Ku angkat suara pujian, ku agungkan, ku beri kemuliaan. Amin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, yes, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Kau besar dahsyat ajaib. Ya masyarakat, terima kasih. Besar kemurahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Amin. Di dalammu Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita mau berdoa, bersehati menyerahkan keluarga Wambraubet di Surabaya. Anaknya sejak 2015 mengalami sakit lupus di rumah sakit, selalu keluar masuk rumah sakit Sutomo Surabaya. Mari, dan yang lain-lain kita akan doakan. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih. Yesus terlebih besar. Bersehati bersepakat kita berdoa siapa bagi yang sakit Tuhan sembuhkan pagi hari ini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Bapa, kalau ada dosa pelanggaran kami, ampuni kami. Bersama dengan pengikut setia, orang-orang pilihan di rumah kami masing-masing. Pagi hari ini kami sanjung tinggi Kau Tuhan, kami agungkan Kau lebih dari segalanya. Haleluya, kuasa-Mu besar, pribadi-Mu hebat, dahsyat, ajaib. Engkau tiada duanya Tuhan. Pagi hari ini kami hampiri tanah-Mu yang kudus. Kami berharap belas kasihan-Mu buat keluarga Ibu Wambraubet di Surabaya. Anaknya Norman Wambrau sering keluar masuk rumah sakit Dr. Sutomo Tuhan. Ada banyak keuangan, ada banyak obat-obat yang sudah dia konsumsi keluar masuk rumah sakit Sutomo Surabaya. Anak ini sejak 2015 mengalami penyakit lupus.
Kami yakin percaya belas kasihan-Mu turun menyembuhkan anak ini. Dalam nama Yesus, penyakitnya dicabut sampai ke akar-akar. Dalam nama Yesus, anak dari Ibu Tionggung Sitinja, kami berdoa, Bapa, jangan terjadi buat Trinanda Sritonga di Palembang, Tuhan. Bagian saraf, tenangkan hatinya Bapa. Jamah bagian saraf, semua organ-organ tubuhnya, khusus bagian kepala Tuhan. Dalam nama Yesus, kalau ada ikatan kuasa kegelapan roh jahat yang menguasai tubuh jiwa roh Trinanda Sritonga, bersehati kami mengikat, mematakan, mengusir semua. Dalam nama Yesus, dalam Yesus. Setan iblis, pergi tinggalkan Trinanda Sritonga. Pagi hari dia bangun dalam keadaan tenang, sukacita, dalam keadaan pulih. Dalam nama Yesus. Ibu Masta Sitorus di kota Medan, jamah hati suaminya. Berkati keluarga besar Sitorus. Bapak Arifin Joshua Sitorus di kota Jakarta, bersama dengan istri anak-anak. Tuhan berkati, selalu takut akan Tuhan. Ibu Nila Nasution kami serahkan dalam tangan pengasihan. Tuhan campur tangan, selalu melekat dengan Ibu Cinta Miriam juga Tuhan di Tangerang. Tuhan pasti bela pelihara ibu kami. 2 anak di Semarang dalam pertumbuhannya, makan minum Tuhan cukupkan. Tuhan bela pelihara masa depan yang lebih baik. Kesehatan menjadi milik mereka. Bertambahlah sukacita, bahagia, kekuatan baru buat Ibu Cinta Miriam Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Haleluya. Saudara kami Nur Salam Hutahayan Tuhan, kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Selalu disertai oleh Tuhan. Nur Mayani Nababan, nikah rumah tangganya bahagia. Dalam nama Yesus. David Ambarita, Susiana Purba, Tuhan membela, memelihara, memberkati. Semua pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Kami serahkan Adi Sila, Tuhan pasti berkati. Hamba-Mu Bapak Maralam Sihombing, pemeliharaanmu terjadi. Semakin Tuhan urapi, pakai selalu Tuhan. Demikian juga Bapak Mangaratua, Bapak, suami istri anak-anak, Ibu Esmi Siburian, kami serahkan dalam tangan-Mu. Pekerjaan mereka, Bapak Hokder Nababan, sekeluarga suami istri, anak-anak, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga Randi Siburian, Bapak Rika Hutahayan bersama dengan istri anak-anak, ada dalam naungan Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Umat pilihan-Mu pasti Tuhan pelihara. Keluarga Bapak Kelvin Arianja bersama dengan istri anak. Demikian juga buat Bapak Yeskel Sihomi bersama istri anak. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada dalam genggaman tangan. Segala pekerjaan usaha diberkati oleh Tuhan. Ternak mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Dianto Manik, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya senantiasa mengalami mujizat, senantiasa mendapatkan pertolongan ajaib. Bapak Dianto Manik, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu Yurida Ciba Tuhan, dari haleluya, haleluya, dari Bengkulu, Tuhan pasti campur tangan bersama dengan suami dan anak-anak orang tua. Tuhan memberkati. Haleluya, terang Tuhan ada dalam hidup mereka.
selalu melekat dengan dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Yesus, amin. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi bagi mereka. Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi bagi mereka. Karena kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi bagi mereka. Kita berdoa buat Ibu Firentina Tina. Doakan anak saya Afika, Mama Emi yang lagi sakit batuk pilek, juga suamiku Isto agar bisa kembali. Ya Tuhan, dimanapun Isto berada, kami tetap harap Engkau Tuhan. Ibu Tina tetap harap Yesus. Tuhan, sadarkan hatinya, berbalik hatinya dari yang jahat. Sadarkan, insafkan hati Bapak Isto Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah dia Tuhan, jamah dia pagi hari. Hati pikirannya berubah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mama Emi yang lagi sakit batuk pilek, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Biarlah keluarga ini mengalami mujizat, kesembuhan, dan kebahagiaan. Bapak Isto berbalik kembali kepada keluarga, berkumpul bersama. Haleluya. Kami patahkan segala kejahatan, segala roh-roh kegelapan, kuasa kegelapan yang menguasai hidupnya. Kami tolak dalam nama Yesus. Ikon Takirin, Tuhan memberkati hidupnya, pekerjaannya. Ramila Nazara, Tuhan memberkati. Nikah rumah tangga, Tuhan berkati. Ibu Nela Marengke dari Kota Palu, tetap dalam naungan sayang Tuhan, dalam perhatian-Mu, dalam lindungan usaha pekerjaan butik berlimpah-limpah. Tuhan berkati. Kami serahkan anak-anaknya dalam tangan Tuhan, sudah mengalami kesembuhan. Haleluya, haleluya. Anaknya di Kalimantan sudah sembuh, dan semua anak-anak terpelihara. Ibu Nela mereka tetap melekat padamu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kesembuhan terjadi buat Rosadatu yang saat ini ada di rumah sakit pemohon mengalami penyakit COVID-19. Dalam nama Yesus, ibu kami ini pasti sembuh. Dan kami berdoa bebas dari maut kematian, terlepas. Haleluya, perpanjangan umur. Tuhan tambahkan kesehatan bertambah. Imun tubuhnya bangkit dalam nama Yesus bertambah. Haleluya, untuk tetap beribadah melayani Tuhan. Taksuma, kami berdoa supaya bangkit dari keterpurukan dari kota Maluku. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemulihan pasti terjadi dalam nama Yesus. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Haleluya. Rosmaida Sipautar di Jakarta yang mengalami penyakit stroke, dalam nama Yesus organ-organ tubuh yang mati disembuhkan pagi hari ini, dihidupkan kembali. Mujizat pasti terjadi. Demikian juga Tuhan buat Bapak Igusti Putra yang ada di Jakarta. Tuhan sembuhkan dari penyakit stroke dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa dalam nama Yesus. Suami dari Totaria Arios yang ada di Cikampak, Ober Siregar Tuhan, apapun penyakit yang sedang dia alami, semua penyakit yang hinggap dalam tubuhnya, kami mengikat, menghancurkan, mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus terjadilah kesembuhan, terjadilah mujizat. Semua yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Haleluya. Rudy Boston Pasar Ibu Tuhan agar mendapat jodoh yang takut akan Tuhan. Sejauh kami meminta, kami pasti menerima. Mujizat pasti terjadi. Biarlah Rudy Boston Pasar Ibu mendapatkan jodoh yang takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan juga adik kami, Tuhan, Roa Junita Berhombing di Jati, berkati hidupnya, berkati nikah rumah tangga anak-anaknya, suaminya, pekerjaan mereka, kebun yang mereka punya. Tuhan berkati. Selalu takut akan Engkau Tuhan. Haleluya. Selalu takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan dalam nama Yesus. Elis Ferdinand, Tuhan pasti berkati hidupnya. Haleluya. Haleluya. Elis Ferdinand, Tuhan pasti pelihara hidupnya. Rukia Naibaho, kami serahkan dalam tangan penasihat. Tuhan pasti pelihara. Ibu Nur Hayati Evelinda Borumadanu, demikian juga kami serahkan Roarta Boru Naibaho dari Tangerang. Kami serahkan dalam tangan. Terpelihara hidup mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan segala yang mereka perlukan. Zona Mart kaki bagian kanan Tuhan sudah sembuhkan. Michel 1 tahun sakit bagian jantung setelah melahirkan, tinggal di Sulawesi Selatan. Tuhan yang Maha Tahu. Haleluya. Engkau lah penyembuh. Engkau yang menyembuhkan segala penyakit kami. Kami menjadi kuat, segar kembali. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, Engkau Tuhan penyembuhku, sembuhkan segala sakit. Haleluya. Engkau Tuhan penyembuhku. Amin. Engkau bukan sakit, Kau berfirman dan sembuhkanku, dan sembuhkanku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan
penyembuhku, ya Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan, sekali lagi Engkau Tuhan, Engkau Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Bapak Ibu, kita doakan Indonesia tercinta agar Tuhan pulihkan. Ibu Gembala berdoa buat pemimpin bangsa ini. Haleluya. Nanti Ibu Gembala berdoa. Haleluya. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Kembalikan, yes, dengan iman, Bapa pulihkan, amin. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi, Tuhan pulihkan, pulihkan, yes, amin. Bapa pulihkan kembalikan bangsa kami kepada, amin. Ya lihat, ampunilah bangsa kami, ya, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi, kembali negeri kami. Haleluya. Betapa hati kami bersyukur. Haleluya. Sebab Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Bahkan teramat baik Engkau bagi kami. Amin. Kalau kami boleh ada Ya. sampai pagi hari ini, Tuhan, kami akui semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan-Mu. Kami Ya. boleh ada, kami bergerak, kami hidup semua karena Haleluya. Kau hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan dalam Ya. apapun yang terjadi dalam hidup kami. Selama Engkau tetap beserta kami. Dalam nama Tuhan, Yesus. kami bersyukur. Kami tetap bersyukur. Amin. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Ya. Inilah kerinduan kami buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, Bapa, kami selalu merindukan campur tangan Tuhan. Terjadi pemulihan, Amin. terjadi lawatan, terjadi pertobatan, terjadi keselamatan di bangsa kami. Amin. Kami serahkan bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan, Haleluya. bangsa kami ada di tangan Tuhan. Kami percaya karena umat-Mu banyak di bangsa ini Tuhan. Banyak Haleluya. hamba-hamba-Mu di bangsa ini. Sebabnya kami
percaya Tuhan Engkau berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami. Terpujilah namamu. Tuhan Engkau senantiasa campur tangan Bapak. Apapun yang terjadi di bangsa kami Tuhan, kami percaya tidak lepas dari perhatian Tuhan, tidak lepas dari pembelahan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menjadi pembela, Allah yang menjadi penolong buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bapak, kami berdoa juga buat pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi di bangsa ini, bersama dengan wakilnya, bahkan kepada semua jajarannya. Berdoa Tuhan biarlah mereka diberkati keluarga mereka, diberkati kehidupan mereka. Mereka tetap sehat, mereka kuat Tuhan, untuk dapat menjadi pemimpin yang benar di bangsa ini, menjadi pemimpin yang kuat di bangsa ini Tuhan. Bapak berkati kehidupan mereka, tambah-tambahkan Tuhan kebijaksanaan untuk mereka boleh memimpin roda pemerintahan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan sampai kepada pemerintah di daerah-daerah, gubernur, bupati, wali kota, bahkan semua camat, kepala desa, bahkan sampai kepala lorong, kepala RT, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak Engkau memberkati mereka semua. Kami juga berdoa bagian kepolisian Tuhan, Tentara Nasional Indonesia, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan, untuk mereka boleh mengerjakan semua roda pemerintahan dengan benar, mengerjakan semua roda pemerintahan dengan baik, sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat perekonomian Indonesia Tuhan, Engkau campur tangan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau masih terjadi sampai hari ini pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami percaya tidak terlepas dari perhatian Tuhan. Bapak, biarlah Engkau berkarya, Engkau menolong Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan dapat dipulihkan. Setiap orang-orang yang sakit disembuhkan. Berdoa buat bagian medis Tuhan, berkati mereka. Tolong mereka supaya mereka mengerjakan semua tugas-tugas mereka dengan baik, dengan benar. Tidak ada korupsi, tidak ada kepentingan golongan, kepentingan manusia, tapi semua mereka kerjakan demi kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami tetap berharap campur tangan Tuhan buat pendidikan di bangsa ini Tuhan. Kami melihat generasi penerus bangsa ini begitu hancurnya karena mereka tidak mendapat pendidikan dengan baik Tuhan. Bapak, kami berharap campur tangan Tuhan. Kami berharap pertolongan-Mu untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang besar, bangsa Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, mohon campur tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bapak berkati kami semuanya, tetap teguh dalam iman, tidak tergoncang, tidak berputus asa, tetapi tetap mengandalkan Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam gereja-gereja-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, selama kami percaya, selama kami berharap, selama kami mengandalkan Tuhan, Engkau yang akan tetap menolong kami semua, sehingga kami tetap berpegang teguh kepada iman kami, iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terjadi bertobat-bertobat baru di bangsa ini, yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa kami, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, termulialah Engkau Bapa. Bahkan kami berdoa secara khusus buat kota kami, Rantau Prapat diberkati oleh Tuhan. Terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa merindukan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan mengandalkan Engkau Bapa, semakin setia di akhir zaman ini, tidak meninggalkan ibadah, tidak meninggalkan Engkau ya Bapa. Justru kami semakin melekat, semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Termulialah Engkau Bapa. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami
Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami cari jawaban bagi kami. Syukur bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Yes, haleluya. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati. Sekali lagi, siapkan hati menerima firman. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Amin. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Dalam nama Yesus, ini kerinduan hati kami, menerima firman Tuhan, perkataan yang hidup, kuat dan berkuasa, yang turun dari surga. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikan suara-Mu Tuhan, firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan. Mulut bibir hamba menjadi saluran berkat lewat kata-kata firman. Buat kami mengerti setiap perkataan firman. Telinga kami Tuhan tahirkan semua dalam nama Yesus. Hati terbuka, rela diberi nasihat, diberi tuntunan, koreksi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita. Namun tidak lupa saya menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah doa pagi ini dengan bertekun dengan setia. Shalom, selamat pagi buat Ibu Nela Maringke. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Bapa, amin. Ramila Nazara, selamat pagi juga. Frentina, ya, selamat pagi, shalom. Tuhan sudah memberkati. Kita doakan tetap suami ibu supaya nikah rumah tangga berbahagia, ya. Suaminya kembali ikut takirin. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Puji Tuhan, selamat beribadah. Bapak Mangaratua Papaan, shalom. Tuhan berkati. Tionggung Sitinjak dari Palembang, Ibu Tionggung Sitinjak. Ya, puji Tuhan Bu. Kita akan terus doakan anak Ibu Trinanda Sintoma tetap dalam keadaan sehat. Ibu Tionggung Sitinjak, terima kasih kemarin sudah beri berkat, ya, transfer ke nomor rekening. Baiklah, doa kami pekerjaan Ibu Tionggung diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, ya, kesehatannya juga. Ibu Nila Nasution, selamat pagi, Yesus memberkati. Yulida Ciba dari Bengkulu, Tuhan berkati, ya. Wambrau Bet dari Surabaya, selamat pagi. Ibu Cinta Miriam dari Tangerang. Bapak Dianto Manik, janji Tuhan tidak pernah gagal. Yes, selamat pagi, ya. Bapak Maralam Sihombing, Adisila, Nila Nasution, Susiana Purba, David Ambarita, Nur Mayani Nababan, Nur Salam Utahayan, semuanya selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati. Demikian juga Ibu Masta Sitorus, ya, Yesus yang paling dahsyat, Yesus terbesar, puji Tuhan, ya. Jeram, Tuhan berkati, selamat pagi. Elis Ferdinand, Bapak Hokder Nababan, Rukia Naibaho, ya, Tuhan Yesus memberkati. Sinta Citoham, ya, shalom juga, Tuhan berkati semua.
Ya. Karunia senturi, puji Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan firman Tuhan tentang kerajaan surga. Tentang kerajaan surga, ada apa dengan surga? Apa itu surga? Seringkali kita mendengar tentang kata surga. Surga itu 10 kali lipat, ya, jumlah kata surga tertulis dalam Alkitab dibandingkan kata neraka. 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan tulisan dari kata neraka. Jadi sesungguhnya Tuhan sangat berkehendak sebanyak-banyaknya manusia masuk surga. Ya, semua anak-anak bangkit berdiri. Kita fokus dengan firman. Nah, dalam kitab Matius 6 kita perhatikan ayat 9 sampai dengan ayat 10. Matius 6. Ya. Andro baca Matius 6 ayat 9 dan 10. Di sana kita akan temukan tentang kerajaan surga. Kalimatnya ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian, Iya. Bapa kami yang di surga, Iya, dikuduskanlah Bapa namamu. kami yang di surga. Terus Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. nah, itu dia. Dari ayat ini dijelaskan kerajaan surga itu satu kerajaan dalam suasana surga, ya, dalam suasana kudus, suci, agung, mulia, dan itu menjadi rumah kediaman Bapa, ya, rumah kediaman atau tempat tinggal dari Tuhan kita, Allah Bapa. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 51 dijelaskan Yesus turun dari surga, ya, 2000 tahun yang lalu. Yohanes 6 ayat 51. Ya, di sana dijelaskan Yesus Kristus Tuhan turun dari surga. Yohanes 6 ayat 51 baca. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Iya. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Itulah Yesus. Jadi sebenarnya surga itu ada, nyata. Saya sudah sampaikan kemarin pagi, penglihatan yang dilihat, yang diberikan kepada Rasul Paulus, surga itu tingkat yang ketiga posisinya. Tingkat yang pertama itu langit, awan biru. Tingkat yang kedua itu ruang angkasa, di mana matahari, bulan, dan bintang-bintang ada. Nah, baru yang di atas tingkat pertama langit, awan biru, tingkat kedua ruang angkasa, ya, jagat raya, di mana matahari, bulan, dan bintang ada. Dan di atas jagat raya, ruang angkasa, ya, sampai hari ini belum ditemukan di mana surga itu. Tapi yang jelas posisinya ada di atas, pada tingkat yang ketiga. Karena Rasul Paulus pernah mendapat penglihatan, ya, bagaimana surga itu berada pada tingkat yang ketiga. Tingkat yang ketiga. Nah, jadi surga itu sebuah kerajaan, sebuah kerajaan, ya. Tentunya Yesus Kristus Tuhan sebagai raja di dalam kerajaan surga tersebut. Dan Alkitab mencatat 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke bumi. Dikatakan pada Yohanes 6 ayat 51, inilah roti yang turun dari surga. Akulah roti hidup itu yang telah turun dari surga. Jadi Yesus Kristus jelas dia datang dari surga. Ya, dia penghuni surga. Dia datang dari surga, dan setelah dia kerjakan karya penebusan di muka bumi ini, dia kembali ke surga. Dia kembali ke surga. Dalam kitab Markus 16 ayat 9, Markus 16 ayat 9.
Silakan dulu. Markus 16 ayat 9. Ya, apa katanya di sana? Baca. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ya, sebentar. Markus 16 ayat 19 kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saya mau ya meyakinkan saudara lewat pemberitaan firman pagi hari ini, surga itu ada. Surga itu nyata. Surga itu tempat kediaman Tuhan. Yesus turun dari surga 2000 tahun yang lalu. Jadi jelas-jelas surga itu sudah diberitahukan. Dari mana datangnya Yesus? Dari surga. Saudaraku, kemana dia pergi setelah bangkit dari kematian? Setelah dia setelah Yesus menyelesaikan karya penebusan bagi manusia di muka bumi. Kemana Yesus pergi? Ke surga. Jadi benar-benar surga itu nyata. Kemarin kita sudah dengar firman Tuhan, Henok terangkat hidup-hidup, tidak mengalami proses kematian secara daging. Dia terangkat hidup-hidup karena bersahabat, bergaul dengan Tuhan, ya, melekat intim dengan Tuhan. Dia terangkat ke surga. Nah, jadi saudara, surga itu ada, nyata. Janji Tuhan bagi kita tentang surga satu waktu menjadi milik kepunyaan saya dan saudara, menjadi bagian haknya kita berada dalam kerajaan surga. Sekali lagi saya beritahukan, surga itu nyata, surga itu ada, bukan dongeng, bukan cerita isapan jempol. Surga itu bukan cerita bohong, saudara. Ya, kalaupun ada banyak orang yang tidak meyakininya, surga itu di mana? Orang Batak sering ngomong begini, memangnya kamu sudah pernah ke surga? Sudah kau lihat surga itu? Walaupun kita belum pernah ke surga, dan walaupun kita belum pernah lihat wujud nyatanya surga itu, wujud nyata, ya, karena dia berada pada tingkat yang ketiga. Tapi kita percaya sebab firman Tuhan menceritakannya. Yang kedua, Yesus juga menyatakan dia turun dari surga. Surga itu nyata, bukan bohong, bukan dongeng. Puji Tuhan. Surga itu nyata, ada. Surga itu ada, surga itu nyata. Nah, bagi kita kelanjutannya, bagi kita, saya dan saudara, dijanjikan, surga itu bukan saja tempat kediamannya Tuhan, tetapi menjadi tempat kediaman setiap orang yang percaya. Puji Tuhan. Yohanes 14 mulai dari ayat 1 dibaca. Ya, Yohanes 14. Dari judul kita sudah temukan, ya, kita sudah mengerti surga itu disebut tempat kediaman Tuhan. Dari judul Yohanes 14, rumah Bapa. Iya, surga itu disebut juga rumah Bapa, tempat kediamannya Tuhan. Ayat 1, 2 dan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mari belajar percaya terus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku, itulah dalam kerajaan surga, banyak tempat tinggal. Lanjut. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus memberitahukan, aku pergi ke surga dan mempersiapkan segala sesuatunya, ya, dalam kerajaan surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ini janjinya. Ya, jadi surga itu bukan saja menjadi tempat kediamannya Bapa, bukan saja menjadi rumahnya Tuhan. Surga itu juga menjadi
tempat kediaman setiap orang yang percaya. Menjadi tempat kediaman setiap orang yang percaya. Puji Tuhan, surga itu dijanjikan menjadi tempat kediaman kita, setiap orang yang percaya. Ayat yang ketiga sama-sama kita baca, 2, 3. Ya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita belum pernah tahu di mana alamatnya. Hanya saja sebagai gambaran, posisinya ada di atas, pada tingkat yang ketiga. Ya, di atas langit ada angkasa, jagat raya. Di atas angkasa, itulah surga. Tetapi satu waktu Tuhan datang kembali menjemput. Istimewanya orang percaya dijemput. Tuhan sudah sediakan tempat, segala sesuatunya. Kita tinggal menikmati. Dijemput secara khusus, dan kita dibawa ke sana. Di mana Yesus ada, kita ada di sana. Puji Tuhan. Ya, secara khusus nanti Ibu Iulida Ciba dijemput oleh Tuhan bersama dengan kita semua. Ibu Nela Marengke, Cinta Miriam, ya, Bapak Hoderna Baban, Ruarta Nebaho dari Tangerang. Selamat pagi itu. Satu waktu nanti kita akan dijemput masuk dalam kerajaan surga. Jadi bukan saja menjadi tempat kediaman Bapa, tetapi juga menjadi tempat kediaman setiap orang yang percaya. Apa itu? Kerajaan surga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Betapa bahagianya lo di surga. Saya ulangi. Betapa bahagianya kita ada di sana. Kita bedakan. Kita bandingkan dulu suasananya. Suasana surga dibandingkan dengan suasana di bumi. Saya ulangi. Betapa bahagianya kita nanti ada di sana. Kita mau bandingkan dulu suasana surga dibandingkan dengan suasana di bumi. Wahyu 21. Ya. Wahyu 21. Mulai dari ayat 1. Baca. Dengan baik membaca. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, pengikut setianya Tuhan bukan sekedar menonton, tetapi mari kita nikmati firman dalam suasana ibadah. Apa katanya? Bandingkan dulu surga dengan suasana di bumi. Ayat 1 mulai. Wahyu 21, silakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Sudah tidak ada lagi langit dan bumi sekarang. Terus. Dan laut pun tidak ada lagi. Lenyap laut, ikan, semua pulau-pulau habis. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Tuhan sudah tetapkan, sediakan kerajaan surga. Terus lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Setiap umat yang disebut umatnya Tuhan, milik kepunyaannya, pengikut setianya Tuhan, saya dan saudara, ya, satu kali kita akan diam bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan diam bersama-sama dengan kita di sebuah tempat. Itulah yang disebut Yerusalem baru, kota kudus, kerajaan surga. Lihat suasananya. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata. Di dalam kerajaan surga tidak ada lagi air mata. Tuhan sudah hapus. Tuhan sudah hapus segala air
Air mata dari mata mereka. 2. Dan maut tidak akan ada lagi. Kalau air mata dihapus berarti tidak ada tangisan. Yang ada sukacita. Berarti saudara, suasananya sudah beda. Di bumi ini banyak air mata. Satu waktu kita bisa sakit, kena COVID, penyakit yang lain, sudah banyak air mata. Anak sakit kita nangis, penuh dengan air mata. Mengalami kegagalan, bangkrut, dan lain sebagainya. Mohon maaf, hancur dalam nikah, rumah tangga. Itu air mata. Air mata. Tetapi di sorga beda suasananya. Tuhan hapus segala air mata. Dan dikatakan pada ayat yang keempat, ya, maut tidak akan ada lagi. Maut itu bicara kematian. Ya, maut, kecelakaan mendatangkan maut. Tidak ada lagi kecelakaan. Tidak ada maut. Ya, tidak ada kematian. Kalau tidak ada kematian berarti kita tetap awet, tidak mengalami penuaan. Tidak mengalami penuaan. Ya. Tidak ada yang mati organ-organ tubuh kita. Tidak ada yang pembuluh darah yang tersumbat dan pecah. Tidak ada. Tidak mengalami penuaan. Ya, sebab maut tidak ada lagi, tidak ada air mata, tidak ada maut, terus tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, terus atau duka cita. Ya. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada ratap tangis, perkabungan, ya, atau duka cita. Tidak ada kematian, tidak ada penyakit. Tidak mungkin kita bisa menangis. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan. Untuk apa kita menangis? Suasananya berbeda. Ya, disimpulkan berulang-ulang. Tidak ada perkabungan, sama artinya tidak ada ratap tangis, sama artinya tidak ada duka cita, sama artinya tidak ada air mata. Tuhan sudah hapus semua air mata. Berarti kesimpulannya, suasana surga itu yang ada hanyalah kebahagiaan, sukacita. Itulah suasana surga. Yang ada hanyalah sukacita, ya, bahagia, kegembiraan, damai sejahtera, ketentraman. Wow, bisa bayang enggak saudara? Kebayang enggak? Kalau di bumi ini ada tangisan, ada tekanan, ada penderitaan, hati galau, hati sedih, pedih, saudara. Tetapi di surga yang ada hanyalah sukacita. Kenapa? Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Tuhan jadikan segala sesuatunya menjadi baru. Ayat 5. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, perhatikan apa perkataannya. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Terus. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Iya. Segala sesuatu menjadi baru. Puji Tuhan. Suasananya baru. Langit dan bumi yang baru. Semua baru. Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Betapa bahagianya kita ada di sana. Itu janjinya Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Kalau demikian, kita perhatikan Ibrani pasal 12. Langit dan bumi yang ada sekarang ini akan dilenyapkan. Ayat 26. Jadi tidak ada yang tinggal tetap di bumi ini. Tidak ada yang bersifat kekal di bumi ini. Tidak ada yang bersifat kekal. Semua akan dilenyapkan. Andaikan saya punya 10 unit mobil, lenyap satu waktu. Andaikan juga saya punya 10 unit perumahan, satu waktu lenyap. Tidak ada yang bersifat kekal, semua bersifat sementara.
Ibrani 12 ayat 26, segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Dibaca ayat 26 mulai. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Iya, munculnya virus corona menggoncang bumi. Dunia digoncang. Itu masih bumi dengan munculnya virus corona. Tetapi di sini firman Tuhan katakan bukan saja bumi yang digoncang, tetapi perhatikan langit juga. Ada kata juga. Kalau langit digoncang, tahu enggak apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Matahari, bulan dan bintang-bintang bisa berjatuhan. Hancur. 27. Terus Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat ya, digoncangkan. semua yang ada sekarang ini akan digoncang. Semua yang ada sekarang ini akan mengalami perubahan. Lanjut terus. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak Karena tergoncangkan. Tuhan sudah sediakan, janjikan ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan sediakan, ya, segala sesuatunya menjadi baru. Yang lama akan dilenyapkan, sudah berlalu. Tuhan sediakan langit dan bumi yang baru, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Dan itu bukan saja menjadi tempat kediaman Tuhan, tetapi juga menjadi tempat kediaman setiap orang yang percaya. Untuk saya dan saudara, ayo ini menjadi mimpi. Sekarang ini menjadi mimpi kita, dan nanti menjadi kenyataannya. Ini menjadi rindunya kita, saudara. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Baik saudara, selama kita hidup di bumi, masih diberikan kesempatan kita menikmati hal-hal yang ada di bumi. Tetapi satu kali ketika langit dan bumi ini sudah tidak ada lagi, laut pun sudah tidak ditemukan lagi, sudah lenyap semua, Tuhan memberikan, menepati janjinya. Apa yang dijanjikannya kepada kita menjadi milik kita, hak kita. Kita ada di sana, masuk dalam kerajaan surga. Tapi ada syarat. Waktu saya SMK, SMA, SMU, kalau kita nonton bioskop contoh, ada tiket masuk, ya, ada tiket. Jadi itu persyaratan. Apa persyaratannya? Baca ayat 28 firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Ditegaskan, jadi karena kita menerima, tidak disaksikan, tidak diragukan. Janjinya kita menerima kerajaan yang tidak tidak tergoncangkan. tergoncangkan. Terus Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. iya, kita baca sama-sama ayat 28, ya, ayat 28, 1, 2, 3, ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, lanjut, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan ada dua syarat yang harus kita lakukan, saudara. Ya, jadi ada hukum sebab akibat. Oleh sebab kita kerjakan dua hal ini, nanti berkatnya apa, akibatnya apa, saudaraku. Untuk mendapatkan surga, ya, untuk mendapatkan surga syaratnya dua hal. Satu, mengucap syukur, bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus di dalam kamu. Itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur.
dalam segala hal. Ya, mengucap iya dalam segala hal. Itu lawan kata dari kata bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Tuhan lagi. Saudara, itu bersungut-sungut. Jadi untuk masuk surga, dalam keadaan situasi kondisi apapun, jaga mulut perkataan. Jangan bersungut-sungut. Selalulah bersyukur, mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Kalau mau masuk surga, jangan saling mempersalahkan. Ya, keadaan diberkati, bersyukur. Tidak diberkati sekalipun kurang berkat, tetap bersyukur. Karena bersungut-sungut itu dosa yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga mereka gagal, kecuali Yosua dan Kaleb gagal masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi bersungut-sungut itu perkataan dosa, saling mempersalahkan, tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Jadi untuk masuk surga, selama kita hidup di bumi ini, naikkan pujian syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu. Selalu bersyukur. Dalam keadaan sehat, bersyukur. Ketika diizinkan terjadi penyakit, tetap bersyukur. Sedangkan waktu sakit bersyukur, apalagi di waktu sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan juga kita harus bersyukur. Apalagi Tuhan permudah segala sesuatu, baik usaha pekerjaan. Lebih lagi kita bersyukur, saudara. Nah, itu syarat pertama. Jaga mulut untuk tidak menggerutu, bersungut-sungut, untuk tidak mengeluh. Yang kedua, beribadahlah kepadanya dengan hormat dan takut. Apa yang kedua? Beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Inilah satu-satunya kegiatan yang tidak boleh berhenti. Walaupun COVID muncul, kegiatan aktivitas beribadah. Sekolah satu waktu bisa berhenti, apa boleh buat. Dilarang perjalanan, naik pesawat, lockdown istilahnya, apa boleh buat. Kegiatan yang lain boleh berhenti. Perusahaan berhenti untuk beroperasi. Tetapi satu-satunya kegiatan aktivitas yang tidak boleh berhenti ialah beribadah. Karena itu merupakan satu latihan bagi kita masuk surga. Masuk surga harus selama kita hidup beribadah. Kalau ada kerinduan untuk masuk surga, harus selama kita hidup beribadah. Tidak boleh berhenti. Doa pagi secara pribadi saya dan saudara, dan kebersamaan kita tidak boleh berhenti. Selama kita hidup, tetap beribadah. Ibadah ini bermacam-macam. Doa pagi, ibadah online sekarang ini ada. Ya, ibadah online, ibadah penggembalaan ada. Mau ibadah siang juga gereja lain melakukannya. Kenapa kita lakukan ibadah doa pagi? Karena ini merupakan ibadah pokok, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dari segala sesuatu. Nah, pertanyaannya, kenapa harus beribadah? Apakah tidaklah lebih baik kita berhenti dalam kegiatan ibadah? Tidak boleh, sebab dalam kerajaan surga Wahyu 22 ayat 3 dibaca. Wahyu 22 ayat 3, apa katanya di sana? Maka tidak akan ada lagi laknat. Terus baca Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya. Dalam kerajaan surga maksudnya terus. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya siang dan malam.
Memang tidak ada terang, tidak ada gelap di sana. Yang ada hanyalah terang. Tidak ada perputaran antara gelap, pergantian antara gelap dengan terang. Yang ada hanyalah terang. Dan walaupun tidak ada matahari, bulan, dan bintang, sebab Yesuslah yang menjadi terangnya, terang benderang. Dan setiap orang yang masuk dalam kerajaan surga, semuanya kegiatan aktivitas, kalau hitungan jam, dalam satu hari 24 jam, beribadah setiap hari, tiada henti-hentinya, dengan tidak merasa bosan. Saya dan saudara, suasana ibadah semacam ini doa ada suasana hadirat Tuhan, Roh Kudus mengurapi, segar, bergairah. Begitulah suasana dalam kerajaan surga, saudara. Suasana hadirat Tuhan, beribadah. Jadi inilah kegiatan aktivitas yang tidak akan pernah berhenti selama kita hidup di bumi sampai dalam kerajaan surga. Satu-satunya kegiatan aktivitas yang akan berlanjut sampai dalam kerajaan surga. Mohon maaf kalau ada pendeta mengajarkan di surga nanti kawin lagi. Tidak ada pernikahan lagi di sana, saudara. Secara jasmani lahiriah tidak. Tidak ada kegiatan aktivitas apapun di sana. Makan minum juga tidak. Bekerja juga tidak. Ya, tidak dibutuhkan makan minum. Mohon maaf kalau makan minum lagi di surga. Di mana toiletnya? Kan bingung, saudara. Kok buang kotoran lagi? Ya berarti surga itu super jorok. Tidak ada lagi perkara-perkara daging lahiriah. Ya, tidak ada lagi kenikmatan daging, tidak ada lagi. Ya, menikmati tempat-tempat refreshing, rekreasi tidak ada lagi. Memang satu-satunya kegiatan aktivitas yang dipertahankan sampai dalam kerajaan surga adalah beribadah. Studi, sekolah, belajar, mengasah ilmu, pengetahuan otak, tidak ada lagi. Cari uang apalagi tidak ada lagi dalam kerajaan surga. Tidak ada kegiatan lain yang dibutuhkan, yang dikerjakan dalam kerajaan surga kecuali beribadah. Oleh sebab itu, untuk memasuki kerajaan surga, latihlah dirimu beribadah. Puji nama Tuhan. Kitab Timotius katakan, sebab di dalam ibadah itu mengandung 2 janji hidup sekarang dan hidup kekal yang akan datang. Oleh sebab itu, saudara, mari kita berpacu. Jangan pernah tinggalkan ibadah, berpacu untuk mempertahankan ibadah. Semangat. 2 hal ini kita kerjakan. Dengan mulut selalu bersyukur pada Tuhan dan selalu beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Wartane Bau selalu beribadah pada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Kris Onto. Wow, selamat pagi Pak Haji. Ya, pertahankan ibadahnya Pak. Tetap melayani di masjid. Sampaikan firman. Ya, pertahankan terus. Berjuang. Bapak juga melayani jiwa-jiwa. Saya juga melayani jiwa-jiwa. Bapak berkhotbah, saya juga berkhotbah. Haleluya. Tetap selenggarakan ibadah sampai Maranatha, Tuhan datang, dunia kiamat, surga menjadi milik kita bersama. Ya, Bapak Haji Kriswanto berkata, semangat sahabatku. Yes, salam sehat selalu. Ya, puji Tuhan. Doaku selalu menyertai Bapak, tetap dalam keadaan sehat. Tetap beribadah, saudara Jonathan. Puji Tuhan, semuanya kita tetap beribadah. Puji Tuhan, jangan pernah berhenti. Ya, Ibu Tiong Bung Sitinjak ini pedagang. Satu waktu kegiatan aktivitas dagang, satu waktu akan berhenti. Ibu Nela Marengke juga pedagang. Dunia bisnis satu waktu tidak lagi laku dalam kerajaan surga. Tidak akan ada lagi dunia bisnis. Dunia politik tidak akan ada lagi dalam kerajaan surga. Dunia pendidikan tidak akan ada lagi dalam kerajaan surga. Dunia pelayanan yang bertahan dalam kerajaan surga. Beribadah. Haleluya. Ayo, setia beribadah. Besok juga kita beribadah. Puji Tuhan. Beribadah setiap hari ya. Amin.
Amin. Mengutamakan Tuhan dalam doa pagi. Setelah itu baru kerjakanlah dunia bisnis saudara. Doaku memberkati saudara, kesehatanmu diberkati, daganganmu diberkati, usahamu diberkati, ladangmu diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Pujian berkata, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Berkat Tuhan mengalir atas Bapak Haji Krisonto bersama dengan ibu dan anak-anak. Oh, haleluya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai. Amin. Berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang dan malam. Yes, mengalir. Amin. Berkat-Mu mengalir buat para pengusaha-pengusaha dalam usaha pekerjaan mereka siang dan malam. Yes, di waktu malam. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Ada permohonan doa dari Ibu Noviana Mucerang dari Kota Manado. Selamat pagi Bapak Pendeta, bantu dalam doa buat anak kami Friska supaya dapat pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan, dan penyakit yang ada di leher kita doakan ada benjolan. Haleluya. Friska anak Ibu Noviana Mucerang supaya mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kita doakan pasti terjadi. Satu kali nanti dalam pernikahannya berikan undangan. Kalau saya ada berkat, saya akan datang ke Kota Manado menghadiri pesta. Haleluya. Jujur benar, kalau saya ada berkat saya akan datang. Sebab kita sudah menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Ibu Noviana Mucerang sudah berulang-ulang ikut doa pagi. Pernah Bapak Haji Krisonto berkata, saya pernah ke Aik Nabara. Apakah jauh dari Rantau Prapat tempat Bapak? Waduh, kok Bapak tidak telepon saya? Waktu Bapak ke Aik Nabara 15 km, 15 menit, dekat. Sekiranya Bapak itu telepon, kita minum kopi bersama, makan bersama di warung. Di warung. Wah, saudaraku, kita sudah satu keluarga. Ya, salam buat kita semua. Namun kita berdoa sebentar. Sekali lagi, berkatnya, yes, seperti sungai. Berkat buat Ibu Noviana Mucerang, sekeluarga mengalir berkat-Mu. Yes, haleluya. Di sungai di hatiku, dalam hidup Friska. Amin. Mengalir berkat-Mu, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Berkatnya seperti sungai di hati, dengan iman mengalir di waktu siang buat saudara, buat saya, buat kita semua. Mengalir, yes, di waktu siang, mengalir di waktu malam. Berkatnya, haleluya, seperti sungai di hatiku. Dalam nama Yesus, buat anak kami Friska Tuhan, anak dari Ibu Noviana Mucerang dari Kota Manado, bagian leher, di bawah leher ada benjolan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, jamahan Tuhan terjadi,
Kami cabut penyakit. Kami cabut penyakit sampai ke akar-akarnya. Apapun bentuk penyakit yang ada pada bagian leher saudari kami Friska, sembuh dalam nama Yesus. Terlebih juga tidak mendatangkan kematian. Oleh sebab mujizat sudah terjadi, mengalami kesembuhan pagi hari ini. Kami berdoa juga buat Noviana, Mucerah, suami istri. Tuhan berkati nikah rumah tangga, anak-anak, dan secara khusus buat Friska, buat pasangan hidupnya, jodohnya yang takut akan Tuhan. Tuhan pasti pertemukan. Yes, dalam tahun ini Tuhan pertemukan yang takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati keluarga Noviana, Mucerah Tuhan. Tidak lupa hamba berdoa juga buat sahabatku yang terkasih, Bapak Haji Krisponto dari Yogyakarta. Pelayanannya suami istri kepada umat, Tuhan berkati pemberitaan firman yang dia sampaikan dalam khotbah-khotbahnya. Tuhan, biarlah firman yang turun dari surga dalam nama Yesus. Pakai terus hambamu ini, haleluya, menyampaikan isi hatimu Tuhan. Pakai hambamu ini menyampaikan isi hatimu, menjelaskan jalan lurus bagi setiap jiwa-jiwa, sehingga setiap umat memiliki akhlak karakter yang baik, yang takut akan Tuhan. Orang-orang di Yogyakarta yang dia layani pasti mengalami perubahan, pemulihan. Berkati juga kesehatan mereka suami istri. Dan nama-nama yang belum kami sebut, yang terlewatkan, Tuhan pasti berkati. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati Ruartane Baho dari Tangerang, Ibu Handayani Munte Tuhan. Haleluya. Mohon didoakan Pak Pendeta supaya diberi keturunan. Oh, haleluya. Kembali berkatnya seperti sungai, khusus buat keluarga Handayani Munte. Amin. Seperti sungai. Yes, yes. Haleluya. Tuhan jamah kandungan mereka. Amin. Berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang dan malam, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, berkatnya seperti sungai di hatiku. Ibu Handayani Munte, saya minta Ibu tumpang tangan buat bagian kandunganmu. Mari tumpangkan dua-dua tangan buat kandunganmu. Saya mau berdoa. Bapak, hamba berdoa buat Handayani Munte yang sangat merindukan keturunan. Kandungannya Tuhan jamah, sebagaimana Elkana dan Hana ketika mereka harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan. Maka yang mandul sekalipun seperti Hana, Tuhan jamah kandungannya. Di saat mereka bersetubuh, Tuhan ingat mereka, dan Tuhan berikan anak yang baik bernama Samuel dalam nama Yesus. Dan Tuhan pakai Samuel menjadi nabi besar di sepanjang sejarah firman-Mu di dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu, hamba berdoa buat Ibu Handayani Munte dalam nama Yesus. Tuhan jamah kandunganmu. Tahun depan engkau memiliki keturunan yang baik, yang cantik, yang baik takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, kandungannya Tuhan jamah, kandungannya Tuhan jamah. Haleluya. Kalau ada penyakit, Tuhan sembuhkan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Yesus, sumber mujizat. Dalam nama Yesus kami yakin percaya,
yang yakin percaya Tuhan karuniakan anak di tengah-tengah keluarga ini, dan mereka benar-benar melihat kemuliaan-Mu nyata, mujizat Tuhan nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihibur, firman menjadi pegangan. Sampai satu kali kami masuk kota Yerusalem yang baru, nama Tuhan dipuji. Semua pengikut setia Tuhan yang di Tangerang, yang di Papua, kota Palu, demikian juga di tempat lain, baik di kota Manado, Tuhan memberkati. Ibu Besta Panjaitan dari kota Papua, Tuhan berkati. Dari kota Medan, Rantau Perapat sekitarnya, Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati semua. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Kota Surabaya, pengikutmu Tuhan, Tuhan berkati. Ibu Mambrau, haleluya. Dari Jakarta juga Tuhan, dari kota Medan semua, dari Tapanuli, Bapak Paralam Siomi semua, haleluya. Sekali lagi, amin. Yes, haleluya. Haleluya. Ibu Risma Asmi Siwea dari Aikanoman, Tuhan berkati pelayanan mereka suami istri. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu. Haleluya. Pakai mereka suami istri, Ibu Risma Tuhan, Bapak Siringo-Ringo, Bapak Pendeta Siringo-Ringo, dalam nama Yesus. Pengikut setia Tuhan dari Batam, Tuhan berkati juga. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Berkat-Mu siang dan malam kami terima pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.